Pengembangan diri itu kuncinya kalau kata saya sih eksplorasi ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gatot Satrio Wicaksana. Aku Raffi Rahman. Baik, di sini kita akan mewawancarai dari lulusan psikologi pendidikan. Mungkin boleh Ibu jelasin namanya, kerja di mana, kerjaan, terus kesibukan segala. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Agnelia. Saya lulusan S1 Psikologi di Ansuna Gunung Jati Bandung, S2 Magister Psikologi di Universitas Pendidikan. Pekerjaannya ya saya sebagai dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli. Kebetulan saya di tahun 2024 lalu baru diangkat sebagai CPNS yang sebelumnya berstatus DLU. Jadi yang sebelumnya saya adalah karyawan tetap di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian diangkat oleh negara, oleh PKM gitu ya, di bawah Kemenag atau Kementerian Agama, dan ditetapkan menjadi PNS baru nanti di bulan Mei tahun 2026 ini. Sibukannya seperti dosen lainnya, jadi dosen itu punya 3 tugas penting gitu ya, itu sudah ditugaskan langsung dari pusat gitu. Jadi ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Meliputi apa? Meliputi yang pertama pendidikan atau pengajaran. Nah, kalau pendidikan atau pengajaran mungkin teman-teman udah melihat ya, karena kita langsung bersinggungan dengan mahasiswa, mengajar di kelas begitu. Terus kalau kalian udah pernah ketemu sama dosen pembimbingnya dari awal, nah itu juga bagian daripada pendidikan. Jadi tugas kami sebagai dosen salah satunya adalah mengajar dan mendidik. Meliputi tadi konteksnya di dalam kelas, mengajar, kemudian juga membimbing. Membimbing itu juga macam-macam ya, tergantung dengan universitasnya. Jadi kalau saya karena di Universitas Islam Negeri, jadi bimbingannya cukup beragam. Yang pertama sebagai pembimbing akademik, tugasnya itu saya membimbing mahasiswa untuk mengetahui arah tujuan selama perkuliahan mahasiswa dari semester 1 sampai dengan lulus nanti. Nah, kemudian apa saja yang harus saya lakukan di setiap semester? Biasanya kami bertemu dengan mahasiswa untuk mengetahui progresnya sejauh mana. Kalau misalnya untuk mahasiswa baru nanti kita kasih gambaran gitu ya, untuk 1 semester ke depan tuh kalian akan bertemu dengan apa. Makanya setiap dosen itu harus mengetahui tugas perkembangan akademik dari masing-masing mahasiswanya. Kemudian kalau itu biasanya secara general di setiap univ sama ya. Tapi kalau misalnya yang lainnya seperti ngebimbing tahfiz kalau di UIN ya, terus ngebimbing ibadah, praktek tilawah gitu. Nanti dilanjutkannya ada bimbingan proposal untuk yang akan mengajukan skripsi itu di semester 6, kemudian untuk dilanjutkan di skripsi jadi pembimbing skripsi. Kerjaan saya selain daripada itu meneliti. Jadi sebagai dosen itu kita ada tugas penelitian. Tadi kan Tridharma tuh pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau penelitian itu kita ditugaskan dari rektor langsung, setiap dosen memang harus punya penelitian. Tergantung dengan jabatan fungsional masing-masing. Kayak saya itu kalau nggak salah tagih adik setahun sekali gitu. Tapi nanti kalau naik lagi ke atas rektor gitu ya itu bisa 2 penelitian gitu, dan tergantung dengan angka kredit yang harus dipenuhinya. Ada yang harus dipublish gitu ya, ada yang harus dipublish ke jurnal dengan level misalnya Sinta 4, 3, 2, sampai 1, atau ada yang sampai ke Scopus gitu. Nah, kemudian karena untuk penelitian sendiri sebetulnya tugas kita yang paling penting adalah ya melakukan riset-riset terkait dengan bidang yang kita minati atau yang dijadikan bidang yang menjadi unggulan gitu ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya saya psikologi sosial, saya itu sekarang masih eksplorasi nih karena saya kan masih dosen muda ya. Jadi saya itu nyoba ke ranah yang digital, terus sekarang yang lagi hype mungkin psikologi lingkungan gitu ya. Saya juga sekarang lagi mencoba untuk meneliti di bidang psikologi lingkungan. Nah, kemudian pengabdian. Kalau untuk pengabdian itu sangat variatif ya. Kita turun ke masyarakat, kita turun ke lapangan gitu ya, sebagai selain daripada kita sebagai saintis, kita juga dituntut untuk bisa bermanfaat secara praktikal. Nah, kalau saya sendiri itu mungkin baru mampunya membagi apa yang saya ketahui dengan bentuk edukatif gitu ya, yang edukasi gitu. Jadi biasanya saya jadi narasumber. Nah, karena sekarang mungkin udah lebih lebih canggih ya.
ruang lingkup juga ada dua gitu ya, sosial tuh ada secara fisik dan non fisik gitu, non fisik digital ya. Nah, jadi biasanya saya jadi narasumber di beberapa sekolah atau di ke tempat-tempat masyarakat dan juga webinar. Nah, itu mungkin kesibukan saya sebagai dosen meliputi Tridharma Perguruan Tinggi. Di luar itu mungkin kayak konseling, saya jadi salah satu konselor di unit layanan psikologi. Masih sama karena saya lulusannya itu bukan psikolog ya. Saya di Magister Science dulunya lulusannya, jadi saya tidak bisa sampai dengan interpretasi. Jadi saya tidak bisa memberikan diagnosa gangguan. Jadi biasanya yang dikasih ke saya kasus-kasus yang ringan bermasalah, belum sampai gangguan. Dan biasanya temanya yang masih meliputi anak-anak remaja sampai dewasa awal gitu ya, masih yang ya apa ya, yang people lagi gitu ya kategorinya. Jadi biasanya masih galau-galau tentang kuliahnya, kemudian apa step setelah lulus mungkin, kemudian permasalahan relationship yang masih ringan, bukan yang berat gitu ya, bukan yang pasangan suami istri bukan. Kemudian mungkin apa friendship, masalah dengan keluarga dan hal-hal yang memang tidak dalam kategori gangguan. Kalau misalnya gangguan nanti saya melihat ada indikasi gangguan, nanti biasanya saya akan refer ke rekanan saya yang psikolog gitu. Sejauh ini sih mungkin kesibukan saya itu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya, pengalaman apa sih yang Ibu rasakan selama menjadi mahasiswa psikologi? Oke. Mungkin yang menarik itu adalah misalnya mahasiswa psikologi itu lebih apa ya, mudah untuk mempraktekkan ilmunya gitu, karena kan sangat dekat dengan manusia ya. Tapi juga jadinya maksudnya adalah bahwa ternyata tempat kita bersosial itu bisa dengan mudah dijadikan tempat untuk kita belajar. Jadi kita mengimplementasikan teori yang dalam kelas bisa langsung tuh ketika kita ngobrol sama orang, misalnya ngebahas tentang empati, kita langsung mempraktekannya di mana sih empati itu gitu ya, atau misalnya listening tuh yang baik yang seperti apa, itu lebih mudah dengan mempraktekkan langsung gitu. Tapi seringkali dijadikan alasan untuk hal-hal yang mungkin tidak cukup apa ya, bukan nggak baik-baik banget juga, nggak baik sih sebetulnya. Kayak misalnya kita ngebahas orang lain gitu, ini kan lagi studi kasus ya gitu, ini bukan kita gibah ya, tapi studi kasus gitu. Akhirnya jadi apa, coping untuk seseorang melakukan tindakan ngobrolin orang gitu ya dengan alasan studi kasus gitu. Jadi itu mungkin yang cukup unik ya. Jadi kalau kita lagi nongkrong, kita coba analisis yuk si ini gitu. Tapi dari situ kita jadi suka bisa lebih mudah paham gitu ya, dan yang asiknya tuh kita mudah menganalisis teori-teori yang ada di kelas itu dengan film-film gitu, tentang teori gangguan-gangguan gitu, ataupun mungkin teori-teori dasar seperti emosi, terus juga ya kognitif dan lain-lain kayak Unicells itu kan sering tuh dijadikan contoh gitu ya. Psikologi banget lah itu tuh mempermudah kita untuk memahami teori lebih jelas gitu. Oh, gambarnya seperti ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, kayak kenapa sih Ibu ada aktif itu memilih untuk menjadi seorang dosen? Oke. Aduh gimana ya kalau saya bilang lagi ini karena kebetulan lagi teh kayak apa kehidupannya kayak tidak terencana gitu ya. Intinya adalah saya mengambil setiap opportunity yang ada gitu. Jadi pada saat itu saya baru lulus S2, kebetulan lagi saat pandemi. Sebetulnya saya memilih pengennya gitu ya, saya itu jadi researcher gitu. Ya, alhamdulillah banget gitu ya datangi sebuah kesempatan gitu. Salah satunya ya ada lowongan kerja di dosen psikologi UIN. Nah kebetulan saya juga sudah jadi guru BK saat itu. Jadi saya jadi guru BK pada saat saya mengerjakan skripsi. Jadi dari tahun 2017. Kemudian karena 2018 saya persiapan S2, saya sempat resign. Masuk lagi tahun 2019. Sampai 2020 saya jadi guru BK. Jadi ketika ada tawaran menjadi dosen, mungkin apa yang sudah saya lakukan sebelumnya sebagai guru BK itu akan cukup membantu saya gitu. Jadi bukan tanpa persiapan juga gitu, bahwa ada kesempatan itu akhirnya saya ambil karena saya pikir sama-sama di ranah pendidikan gitu. Mungkin kan jelasin kalau secara tidak langsung ya, tapi setelah menjadi dosen itu apakah ada benefit pengalaman tersendiri? Oke, ya di setiap pekerjaan gitu ya, itu kita akan selalu bertemu ya dengan benefit ataupun si obstacle itu ya, tantangan itu gitu. Nah, yang menjadi benefit pastinya memang banyak ya. Salah satunya kalau saya melihat saya jadi bisa lebih mengevaluasi diri saya gitu ya.
Karena mungkin kalau jadi dosen itu kita harus mau nggak mau lebih terstruktur gitu. Mau nggak mau kita juga harus lebih harus mau terus berkembang, karena kan yang namanya ilmu itu harus update terus gitu ya. Jadi sebelum saya masuk kelas ya saya harus tahu dulu tentang entah itu berita-berita yang update ataupun teori-teori yang nanti akan saya sampaikan gitu, ini masih update atau enggak. Karena per hari ini kan penemuan-penemuan terkait psikologi itu apa ya namanya mudah diakses dan cepat sekali gitu, karena kan beragam konteks ya hari ini gitu. Nah, jadi benefitnya kalau yang saya rasakan secara personal itu sebetulnya bahwa saya akhirnya bisa apa ya namanya ritme kehidupan saya itu lebih terarah gitu ya. Karena kalau di sini kan kayak 1 tahun 2 semester, 1 semester saya akan mengerjakan apa itu udah kelihatan gitu. Dan si alurnya itu jelas. Akhirnya saya memaksakan diri saya juga harus lebih terstruktur gitu. Kemudian karena ada jadwal yang terarah tadi gitu ya, kayak kalender akademik gitu kan, itu dari semester 1 ganjil ke semester genap itu jelas gitu kapan startnya kapan finishnya. Akhirnya saya juga bisa mengevaluasi diri saya, salah satunya EDOM itu evaluasi dosen oleh mahasiswa, itu juga menurut saya jadi salah satu cara saya mendapatkan data-data diri saya dari orang lain gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya ya penting gitu dilakukan. Kadang kan kita kesulitan untuk memahami sejauh mana kita berkembang gitu ya. Tapi dengan adanya EDOM itu sebenarnya kita dapat data baru gitu. Oh, aku dipandang ini ya, entah itu secara positif atau negatif ya. Dan akhirnya kan bisa kita olah kembali, entah itu menjadi sesuatu yang bisa membangun gitu ya, karena ada sebuah kritikan gitu. Walaupun kalau misalnya ada yang dalam tanda kutip mungkin mendapatkan manfaat dari kita dan dapat evaluasi yang baik itu, jadi kita bisa memahami bahwa diri kita itu berharga itu gitu. Salah satunya itu sih benefitnya. Oke, berarti ya ada juga plan ke depannya untuk karir. Oke. Plannya mungkin sejauh ini masih cukup apa ya namanya formalitas aja gitu ya, ngikutin apa yang dituntut oleh fakultas ataupun universitas ataupun juga BKN dan Kementerian Agama ya. Tentang yang tridharma perguruan tinggi itu kan sebetulnya di setiap jenjang jabatan fungsional itu akan selalu ada angka kredit yang harus kita tempuh gitu. Misalnya kayak saya sekarang baru asisten ahli, nanti jadi rektor itu harus ada kredit yang diselesaikan dulu gitu. Jadi si bobot kredit itu sebenarnya udah ditentukan gitu. Jadi saya sejauh ini masih mengikuti prototipe yang ada. Mungkin untuk mereka ada nggak sih saran atau tips dari KKN untuk mahasiswa psikologi untuk membangun diri dan pelancaran proyek ke depannya? Oke. Untuk pengembangan diri itu kuncinya kalau kata saya sih eksplorasi ya. Jadi seringkali kita itu, kalau saya ya sejauh ini yang saya sesali selalu adalah apa yang tidak saya lakukan gitu, bukan pada apa yang sudah saya lakukan. Kadang kan kalau sekarang udah dewasa ya ada ya yang kelakuan bodoh gitu ya dulu, tapi sesuatu yang bodoh itu tetap aja akan syarat akan makna gitu, bisa kita pelajari dari apa yang kita alami itu gitu. Tapi sesuatu yang tidak kita alami itu tidak pernah ada maknanya gitu, karena memang tidak ada kan gitu kejadiannya. Jadi apapun yang selagi itu adalah sesuai dengan apa yang kita anut, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita miliki gitu ya, menurut saya sih lakuin aja gitu. Karena seringkali kita tuh takut untuk gagal, takut untuk melakukan kesalahan gitu ya, takut dicap bodoh, takut dicap nggak fancy atau nggak gaul gitu ya, akhirnya nggak melakukan apa-apa gitu. Padahal pada saat usia seproduktif kalian gitu ya, itu banyak sekali peluangnya, meskipun kadang-kala kita nganggapnya kalau waktu seusia kalian tuh kayak terbatas duit lah, terbatas ini itu. Tapi selalu aja kalau misalnya kita ber-effort di situ dan pengen banget ngedapetin itu tuh ada aja jalannya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya keinginan, kita nggak punya motivasi, nggak akan muncul tuh hal-hal yang memang pengen kita tuju gitu. Dan seringkali ya itu kita tuh takut akhirnya hanya di situ-situ aja. Nah, akhirnya kita nggak kaya akan pengalaman, sehingga ketika masuk ke fase dewasa itu banyak kebingungan, sehingga kalaupun misalnya tidak sesuai dengan rencana awal, kita bisa nggak nge-freeze doang ataupun terus mundur, terus nggak ngapa-ngapain, tapi mencari jalan lain gitu sih. Oke, mungkin sebelumnya Bu, terima kasih banget ya sudah bersedia meluangkan waktunya buat kami dalam wawancara ini. Oke, Mungkin sama-sama. cukup sekian ya teman-teman.
Sampai jumpa untuk selanjutnya. Bye bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Abdul Rahman.